waktu itu panas di Ciputat. Ya, I can kita jalan kaki, mau nunggu bis lagi waktu itu. Hanya kayak satu variabel itu panas aja. Buat aku cukup. Buat buat lagi ojek, ada ya? jalan kaki, lagi tunggu bis. Ini 3 macam. Oh my god, itu bisa bikin aku. Ini nih melepuh nih. Mendidih. Jaga jarak dari saya kalau ada lagi panas, aku lagi jalan kaki dan tunggu bis. Please, jaga jarak ke saya. Berapa 2 meter ya? 2 meter lagi. Balik lagi bareng saya Indah Proses. Kali ini saya mulai kerja collab, bikin vlog collab bareng teman saya Hana. Perkenalkan. Ayo kenalin diri. Halo. Yes, halo. Channel aku namanya Hana Artis. Yes. Oke. Nanti lihat di sini ya, Hana Artis. Subscribe. Saya kali ini diundang sama Hana untuk ngobrol soal women pokoknya. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol santai seputar itu. Ya. Kemarin saya ikut ke satu webinar Indah. Namanya itu Violence Against Women and Girls. Itu sangat-sangat topiknya ya, for me was so interesting ya, menarik gitu. So kata violence aku nggak tahu kan bahasa Indonesianya apa. Kalau di bahasa Indonesia violence itu kekerasan. Jadi tadi kamu bilang violence against women and girls ya. Berarti bahasa Indonesianya kekerasan terhadap wanita dan anak-anak perempuan. Ya. Dan kayaknya itu tanggal yang 25 November ya. Tanggal 25 November hari yang itu. Terus tema 25 November hari peringatan internasional. Yes. Yes. Aku malah baru tahu. International. If I'm not wrong ya, yang kayak I remember. Dan we have a workshop for watercolor from them, then from that group UN Women. They just help mereka yang bantu untuk masalah-masalah ini sampai terkenalkan, dijelaskan apa yang arti violence against women and girls. Karena ada yang kayak banyak orang bilang itu kayak mountain, ice mountain, tapi iceberg kepalanya di luar, tapi di bawahnya akarnya di bawah, maksudnya ada dan banyak orang yang nggak berani ngobrol untuk masalah ini. Ya, itu betul banget. Itu jadi yang kamu bilang barusan itu namanya bahasa Indonesianya fenomena gunung es. Jadi permasalahan itu sangat besar, tapi yang kelihatan tuh seperti fenomena gunung es, yang kelihatan cuma ujungnya aja sedikit, tapi sebetulnya di bawahnya itu persoalan tentang perempuan dan girls itu jauh lebih besar dari yang kelihatan. Ini untuk membantu yang belum familiar sama fenomena gunung es. So jadi lanjut gimana? Ya, terus itu tema watercolornya as my kesukaan saya ya, watercolor itu hobi saya itu. Saya ikut webinar itu, tapi ternyata pas lagi ikut baru tahu, oh my god, it's so big problem all the world gitu. Dan itu temanya harus bikin yang gambar yang orange itu, harus itu temanya orange. Dan aku benar-benar suka yang warna orange ya, aku itu feeling itu yang kasih saya energy itu, so make me cool. Dan yellow also. Tuh sebentar sebelum lanjut, kamu tahu nggak arti salah satu? Aku pernah lihat makna dari warna-warna secara psikologis, dan warna orange itu katanya, aku nggak tahu, ada yang mungkin kalau salah benerin koreksi. Katanya orange itu warna yang representasikan smartness, itu smart, energy, smart. Nggak tahu kalian kalau ada yang bener nggak sih kayak gitu? Iya, kalau ada yang ketahu itu ya ditulisin di komen. Ya, kasih komen. Saya pengen ngomong tentang masalah itu
apa ya, kalau dari saya sendiri, aku juga dari mungkin masa kecil sampai sekarang beberapa kali, mungkin bukan secara fisik tapi secara mental Mental. banyak kali di mengalami mengalami kekerasan kekerasan. hal itu, kayak mungkin ada yang kayak orang di luar ngomong kasih kata-kata keras kayak gitu ya, Berarti dan kekerasan verbal ya iya, yang kamu verbal, alami. iya. So itu beneran bikin broken heart kadang-kadang. Pas aku ingat I'm teenager, aku yang kayak berat badan, terus aku pakai pakaian, so itu berat badan orang yang sudah ada experience-nya itu tiba-tiba, so kamu nggak siap untuk berat badan pas lagi di age yang kayak kita berubah hormon Di usia usia yang ke berapa berubah hormonnya, itu tiba-tiba badan aku sudah jadi gede. So baju-baju yang aku mungkin my mom Nggak juga muat. nggak dipikir nggak muat itu Nggak muat maksudnya lagi. iya banyak itu ketat ya. iya ketat. Terus aku yang keingat kalau aku keluar rumah mau ke toko belanja apa aja, aku ada yang kedengaran kata-kata yang nggak bagus. Secara fisik juga ada, kalau aku jujur ya beberapa kali sampai di touch, dan itu yang pengen aku sangat sakit hati, benar-benar Masuk ke hati ya iya saat masuk itu. hati, dan aku kayak oh my god, I hate that time about myself. Aku punya insecure banget. So kadang-kadang nggak suka keluar terlalu. Aku berasa aku nggak ada rasa baik-baik dengan my body gitu. Katanya nggak, I'm not friendly with my body gitu. Dan karena ada body shaming ya. Body shaming because they just raping me, you know. Katanya perkosa. Memperkosa secara mental ya. Iya mental, dan aku bener-beneran nggak nyaman. Dan ya malu, sakit. That's it. Tapi itu hanya untuk gender saya ya, kayak I'm women, I'm girl. So people suka yang kayak lakukan kayak gitu. Dan gimana ya, aku ada yang dirim satu hari ya, ada hari bener-beneran nggak ada terjadi hal-hal itu. Tapi kata orang ini di 1 menit ada yang perkosaan. Di webinar ini bilangnya bilangnya 1 menit ada satu perkosaan. Ada satu perkosaan. Ini atau seluruh beberapa dunia. Iya seluruh dunia, beberapa persen. Dan itu make a show. Kalau di Indonesia yang ada yang kebanyak case yang mereka 90% case yang tidak mau dijelaskan, tidak mau dilaporkan gitu, hanya diam-diam aja. Hanya karena takut, malu. 10% yang orang sudah sampai ke mungkin lapor ke polisi atau mau lanjutkan. Dan itu kemarin teman saya yang pernah, orang yang sudah dewasa, sudah berumur, tapi di jalan itu, di pinggir jalan dia sudah perkosa yang fisik gitu, touch. Oh no. Cuman kayak kita ngomong perkosa bukan bisa 100%, tapi ini mulainya dari kayak orang touch kayak gitu, itu masuk sampai kissing or everything. Kategorinya pelecehan seksual. Iya, pelecehan seksual itu. Jadi belum aku lurusin sebenarnya biar nggak salah ngerti. Jadi perkosa itu kan perbuatan fisik yang maaf ya, ada hubungan kontak seksual, penetrasi gitu ya. Tapi kalau maksudnya Hana, kadang-kadang di jalan kita dapat pelecehan seksual, maksudnya gitu. Teman kamu juga ngalamin kemarin. Iya, dan kemarin itu baru mungkin beberapa bulan lalu. Terus sampai orangnya yang touch yang sisa-sisa yang dia nggak suka, ditangkap orangnya, bawa ke polisi. Ditangkap orangnya sampai cewek itu teriak, orang yang datang sampai dia marah dan mau tanggap dari masyarakat, terus bawa ke polisi. Dia sampai mau ke maksudnya dia cari hak dia sendiri biar enggak terjadi itu. Menurut saya teman saya benar-benar so
powerful woman, Ya, you know, berani itu ya. berani, dan itu bagus banget. Dia sampai ke situ di tempat polisi itu juga, maaf ya, mohon maaf ya, saya nggak mau ngomong nggak enak, tapi di situ juga dia nggak ada yang kayak Nggak ada yang nolong? Nggak ada yang nolong dia beneran. Really? Kayak kata dia yang kayak polisi itu yang kayak seperti bercanda. Oh, jadi itu nggak suportif ya? iya, nggak suportif. Iya, Hal iya, itu yang berat untuk perempuan ini, sampai Iya. dia benar-benaran shock itu. Iya, Oh my iya. god, itu nggak ada benar-benaran, mungkin hanya apa ya, Jadi itu dianggap- support laki gitu, Iya. kayaknya kayak begitu. So anggap itu dianggap it's not- remeh ya? iya, it's not important. Iya, iya. Kayaknya oke ya, Mbak, Itu hal yang biasa ya, gitu ya? Mbak, dia touch yang mana kamu, kayak gitu, kayak God. bener-beneran itu rude banget. So itu yang kayak enggak sampaikan, maksudnya enggak ada hasil, tambahkan rasa kecewa ya. Iya, jadi bikin tambah kecewa, tambah sakit. Iya, tambah sakit. Tapi menurut saya kalau kayak gitu aja, perempuan terus lurusin itu pasti satu hari sudah ada Ada buahnya, ada hasilnya. Saya harus berjuang Iya. terus gitu Iya. ya, jangan diam Pasti aja. sekarang ada yang ke laki datang, laki juga dapat masalah dari perempuan. Itu Iya. benar. Kita nggak nogo 100% supportive woman, tapi itu namanya women talk ya. Iya, ini Iya. jadi tema kita ngobrol kali ini tuh memang women talk, Women jadi bicara talk. tentang women. Yes. So, Ya, ya, ya. nggak bermaksud diskriminasi. Iya, betul. Jangan-jangan yang kayak pikirin itu pasti itu harus, menurut saya, it's my opinion. Aku menurut saya harus dibanding 50-50. Dua jenis manusia perlu hak, Iya. hormat, dan Haknya jaga. perlu dihormati. Iya, perlu dihormati. Semua Betul, yang setuju. kayak itu, enggak yang karena itu jenisnya cewek, jenisnya cowok. Iya. Oh, itu harus kerja keras, itu harus apa? Maksudnya aku enggak setuju untuk kata-kata yang kayak bikin Equality? equality, yes. Kamu nggak setuju kata-kata equality? Iya, kayak dia laki harus dikerja. Itu Oh, yang woman itu enggak boleh iya. kerjaan itu. Itu yang Bias kata-kata gender. yes, bias gender itu yang sudah mungkin dari budaya dulu kita Iya. sudah sampaikan ke sini. So, ya. Iya, berarti gini ya, kalau aku itu memang serba sulit ya. Kalau jadi maksudku gini, perjuangan perempuan itu sebenarnya memang besar banget, bukan cuma di luar sana, di jalan, di mana tadi kayak teman kamu di kantor polisi nggak disupport, malah diketawa-ketawain atau apa. Tapi di dalam rumah juga lebih banyak lagi. Itu dan Yes. apa namanya, kayak tadi kita mencari pertolongan, tapi kemudian sistem masyarakat kita masih banyak yang menganggap pelecehan seksual itu hal biasa, Betul. nggak usah lebay kayak gitu-gitu. Tapi Hana, aku mau bilang akhir-akhir ini aku ngamatin di Indonesia ya, aku nggak tahu di negara lain. Kalau di Indonesia ada perkembangan, ada kabar bagus. Kabar bagusnya sekarang gerakan untuk melindungi hak-hak perempuan semakin besar. Kalau aku lihat, it's good. aku sebagai orang di Indonesia senang banget sih, senang Iya, banget lihatnya. itu. Jadi kayak contoh, selain tadi teman kamu, contoh kayak tadi body shaming itu bikin kita insecure ya. Betul. Itu kayaknya udah mulai harus dikurangin lah ya, yang kayak Iya, gitu-gitu. iya. Tapi kadang-kadang kita nggak berasa loh melakukan itu. Love your body gitu. Iya. Apa yang bentuknya, apa yang modelnya, mau laki mau perempuan, love your body gitu. Itu Iya. friendly with your body, itu nggak ada Iya. apa-apa. It's your kita hanya sekali aja hidup, oke, sekali hidup. Memang kenapa sampai kapan kalau kita berat badan mau sedih, kalau kurus mau sedih. Karena kalau kamu kurus ada orang bilang, oh kamu terlalu kurus ya, Iya, oh iya. kamu terlalu gendut ya. Itu kan komen seperti itu kadang-kadang nggak terasa ya. Iya. Kadang-kadang kita melakukan juga, oh aku kok ngomong gitu ya, Iya, gitu. betul. Jadi memang awareness itu harus kita bangun di diri Iya. kita, terus di orang lingkungan kita juga gitu. Aku yang mulai juga kayak kurangin kata-kata yang kayak make it seperti itu. Oh kamu terlalu
hari ini nggak Ya. gelap, capek ya. Maksudnya komen-komen yang negatif aku suka yang mengurangi sekarang, lebih jaga diri itu. Oh jangan ngomong kayak gitu, it's not good. Sama aku juga, jadi karena kita sadar, jadi kita itu nggak bagus, jadi kita punya filter ya. Ya betul. Oke, aku harus kurangin yang gini. Yes. Jadi kita ngomong kayak gini bukan berarti kita bersih, suci, No, tapi no. kita juga pengingat ya buat diri kita Iya, buat sendiri. diri, yes, betul. Jadi penting banget. Hana udah ngerasain gimana body shaming waktu remaja. Aku juga punya pengalaman sendiri waktu remaja, masa kecil body shaming. Dan sekarang itu membekas di hati gitu. Di hati itu membekas, jadi trauma, jadi merasa nggak pede dulu ya secara fisik. Tapi semakin umur, semakin usia, aku ngerasa semakin banyak pencerahan. Jadi merasa yang udah aku nggak boleh ikutin kontrol, aku nggak boleh dikontrol oleh kata-kata orang. Mereka bebas ngomong apa aja tentang tubuh aku, tentang segala fisik ya, tapi itu biar mulut mereka, tapi kita nggak boleh ikut, nggak boleh dikontrol sama itu. Jadi sekarang akhirnya aku ngeliat, aku sakit hati nggak ya sama orang-orang dulu yang body shamingin aku gitu ya. Sekarang aku ngeliat gini, mungkin karena usia ya, jadi mulai ada kayak pendewasaan gitu loh. Jadi merasa dewasa. Jadi aku ngeliatnya gini, enggak, aku nggak perlu sakit hati sama mereka karena mereka mungkin nggak menyadari. Mereka nggak sadar kalau itu nyakitin orang. Mereka kebiasa aja karena lingkungan sekitar sering ngata-ngatain, kalau kita ya ngata-ngatain fisik orang, oh ini lo gini, oh ini lo gini. Tapi mereka nggak sadar kalau itu tuh nyakitin, kalau itu nggak bagus buat mental orang, dan kalau itu tuh kejam gitu, jahat kayak gitu. Ya udahlah, aku maafkan dan move on. Kalau kamu sendiri gimana? Masih sakit hati nggak sama orang yang dulu body shaming gitu? Enggak, sekarang lagi itu maksudnya ya aku hormati menurut orang, tapi ya udah, it's your opinion gitu. Just keep your own gitu. Just keep your own, nggak usah yang kayak. Tapi kamu udah move on berarti ya? Iya, move on. Jadi sekarang, ke orang-orang itu nggak terlalu gimana? Iya betul. Dan itu yang tadi kamu ngomong, betul. Kita kembalikan apa itu subjeknya, violence against women and girl. Katanya itu bisa di luar, bisa di rumah yang tadi kamu ngomong, dari partner atau non partner. Masalahnya itu sekarang itu yang bikin aku shock, pas tahun yang kita masuk ke zone lagi di karantina di rumah, ada yang problem, pandemik itu, ada yang kayak penyakit itu, itu sudah mulai tinggi. Naik ya, tingkat kekerasan itu terhadap women ini sudah naik, because itu yang kayak semua sudah ditahan di rumah. Kayaknya kita 24 jam 7 di rumah bareng-bareng ngeliat terus. Dan kita juga bukan yang mampu yang kayak seperti apa ya, mereka pergi tempat yang bagus-bagus karantina. Kita karantinanya di rumah gitu. Mereka yang kayak island yang sendiri aja, ada orang yang kayak punya island sendiri pergi di sana. Kita nggak punya jet untuk pergi ke pulau pribadi. Iya, sebetulnya aku ada, tapi masalahnya aku problem, aku susah isi bensin my heli itu mau ke sana. Ini heli aku yang kayak itu banyak isi bensinnya. Heli gugugug. Kayak helikopter. Helikopter aku kan susah ke sana. Bensinnya susah ya carinya. Itu yang kayak nggak make sense ya. Orangnya ada yang kayak itu island, ada yang kayak apa heli tapi nggak bisa isi bensin. Mereka bukan pakai bensin lagi. Anyway, so itu ya mulai tinggi mungkin karena aku pikir ada satu hal dalamnya. Sebelum kejadian itu kita going together lagi, maksudnya satu family, satu keluarga kembali lagi together 24 jam. Kayaknya itu baru orang kenal partnernya. Ada yang orang baru nikah atau kenal baru partnernya. Kok kamu gini ternyata ya? Aku menyesal. Nyesel itu aku lagi nikah sama orang ini kayak kabarnya ya, aku nggak tahu statistiknya ya. Kabarnya banyak terjadi perceraian, benar nggak? Betul, kayak gitu. Di webinar juga itu disebut nggak? Iya sebut, kayaknya aku yang remember ada yang kalau seperti itu, because
sampai yang kemarin juga ada satu news yang aku dengar itu so funny, tapi aku nggak mau masuk ya, nggak mau masuk subjek ini. Tapi ya kayak I saw itu banyak yang kayak keras banget di family because baru kenal, maksudnya itu yang kayak aku nggak bisa jaga emosional because aku yang suka di luar terus, maksudnya suami istri, itu contoh suami istri dari pagi bangun say hello honey dan go to work sampai malam balik lagi dan nggak ketemu. Di hari ibu ini mungkin ketemu pas waktu free-nya sama temannya, minum kopi. Suami lagi dengan teman kerja lagi, mungkin makan siang atau apa. Banyak waktu sama teman-teman yang ke hobi ya, sedikit sama pasangan. Pas lagi kumpul together, baru sadar we don't have anything to, maksudnya nothing much in common. Iya, nggak banyak kesamaan ya. Kita lakukan apa, bukan yang 100% couple begitu ya, tapi ada yang banyak guys kayak baru sadar, kaget kali ya. Kaget. Kita sudah nikah, we have too much love itu. Kenapa sekarang nggak bisa kalau mau nonton satu movie nggak bisa? Sampai ada yang nggak bisa jaga emosional, bisa jadi secara TV, marah, kesel, gampang irritasi. iritasi. Dan itu untuk perempuan juga jadi ya, jangan pikir perempuan nggak ada, perempuan yang keras juga ada sama untuk suaminya. Dan ya kayak gitu, subjek ini benar-benar menarik buat saya karena pas aku lihat situation di world ini jadi gimana. So kita lagi maju di hal apa elektronik, maksudnya kita di teknologi kita kayak maju modern, tapi kalau hidup kita dari dalam, dari basic mundur terus. Secara yang dulu yang kita nggak bisa ngobrol together, nggak ada sampai di kita kalau mau ngobrol together harus pakai apa ya, body language gitu, marah gitu, don't touch my cup gitu. Don't touch my cup. Kita speaking of cup, dan just I want share with you dan kalau menurut friends. Kita silakan kalau kalian punya yang apa ya, komen atau apa seputar ini tentang pengalaman ya, atau masukan tips. Kalau misalnya gini, atau setuju atau tidak setuju dengan ngomongnya, ada yang banyak gitu opini yang beda-beda. Aku mau tanya nih ya, kayak tadi temen kamu kan ngalamin di jalan ya. Sekarang ada semacam, kalau lihat di Instagram atau apa tuh, obrolan tentang pelecehan seksual dan kekerasan terhadap women dan girls, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan itu hari-hari ini di Indonesia makin disorot, makin disorot sama media. Jadi sekarang undang-undangnya pun mulai diperbaikin kayaknya juga. Bahkan sekarang masuk yang lagi rame di Indonesia itu kekerasan seksual dan pelecehan seksual terhadap perempuan di kampus. Di universitas ternyata banyak kasusnya sekarang. Dan kita dibantu sama media massa, sosmed. Jadi orang sekarang tahu, karena sekarang kita perempuan, saya bangga banget sih, perempuan-perempuan kita sekarang udah mulai berani speak up, udah mulai berani ngomong. Mereka ngomong di privat dulu dengan ngadu, terus ngambil jalur hukum, nuntut secara hukum. Sekarang ada beberapa kasus yang kekerasan seksual di kampus-kampus mulai terkuak. Dan sekarang orang mulai bersuara, banyak bersuara. Dan itu bagus ya. Ada yang kayak 2 tahun lalu ya kalau nggak salah, itu hashtag yang #MeToo sudah jadi yang mana tuh? Ya, aku lupa. Yang kayak ada yang kayak di itu Hollywood yang satu aktor yang ngomong tentang yang direkturnya di perkosaan dia, sampai banyak yang mulai MeToo, hashtag MeToo itu jadi saya juga ngalamin. Saya juga gitu, dan banyak sudah buka suaranya. Dan support together, akhirnya ini berhasil. Itu sampai di Amerika ya? Iya, di Amerika sampai berhasil olehnya yang kaya banget, tapi sudah jadi harus bertanggung jawab, dan dia malu mungkin dituntut secara hukum di umum juga, kayaknya orang yang so shock gitu.
ini bagus, tapi ada satu sisa yang perempuan is my comment ya. Perempuan juga harus hati-hati. Kita tetap sebagai perempuan harus jaga diri kita. Jangan-jangan kalau kita punya power, kita jadi juga salah. Itu yang maksudnya we want our hak kita, tapi jangan-jangan pas kita dapat lebih, maksudnya dari hukum, dari masyarakat, nanti kita mulai lagi kita berlaku yang sama, kita mulai iya lain. orang ini bilang ada yang kayak panas dalam ya, maksudnya dendam. Ya, balas dendam maksudnya mulai keras lagi. panas dalam sakit lagi panasnya. Aku sukanya ngobrol sama Hana gitu. Aku bikin yang kata baru. Iya, kadang-kadang dapat kata-kata baru yang bikin langsung, bukan ada kata-kata dia yang bahasa Indonesia yang selalu bikin kayak cute gitu, langsung ketawa. Because I'm cute. Nah sekarang tadi aku pengen tanya sebenarnya sama kamu Hana, yang barusan yang kamu bilang kita sebagai perempuan juga harus jaga gimana. Jadi gini loh intinya, seringkali kasus di sini di Indonesia ya, kita yang korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual, tapi kita yang jadi disalahkan gitu loh. Kamu sih salah sendiri, pakai roknya pendek. Iya, itu gitu. Dari zaman dulu kayaknya. Itu dari zaman dulu nggak akan berakhir dulu, kan? Iya, karena I don't know apa ya. Ya, maksudnya aku mau tanya, kalau menurut kamu sendiri sebagai seorang Hana, kamu kan juga kerjanya banyak ketemu orang ya kan, banyak di luar gitu. Nah itu apa? Punya nggak kamu tips? Kenapa aku yang nanya ya? Aduh, kamu misalkan, roknya pendek, roknya pendek banget tuh pahanya gitu. Aku lihat itu, aku kita lihat aku lihat satu video kan, video lupa di mana yang bikin video itu, aku lupa ya orang di mana, tapi satu perempuan lakukan ya, bukan benar-benaran lakukan kayak sudah jadi dia korban perkosa. She acting itu yang kayak itu yang ada yang kayak rekamin gitu, mau tahu komentar orang yang lihat sekitar dia gimana. Ini social experiment. Iya, social experiment. Dan itu bagus banget. Pas aku lihat perempuan itu pertama kali datang di jalan itu banyak laki, ada yang tua, muda, ada yang ke segala macam laki banyak, karena ini jam 10-an malam. Dan mereka kan nggak tahu kan ada kamera di mana-mana sambil direkam. Terus pas itu yang bajunya kayak dia begitu sampai di, maksudnya ada yang ke grim gitu, makeup yang kayak dia ada problem gitu. First comment, what's happened to you? Do you need to help? Do you are helping you? That's the first response. Wow, tapi that's good. After maybe 1 or 2 minutes, ada yang muncul, dia yang mulai usil. Iya, ini perempuan malam-malam lakukan apa di jalan? Dia pasti suka. Dia, dan ada yang lakukan lagi di, maksudnya touch sampai dibikin mulai pelecehan seksual, karena kamu pasti suka di itu. Kenapa malam-malam kamu di sini lakukan? Siapa ini apa pakaian kamu? Mulai kayak kata-kata begitu. Dan itu yang bikin mulai menyalahkan ya. Iya. Kayaknya perempuan itu sampai bilang, itu yang kayak orang yang seperti tiba-tiba aku balik kerja, tapi orangnya kayak seperti itu, want to hear, dan hanya di judgmental terus gitu, kata-kata keras keluar. So menurut saya, dari diri saya sendiri, aku biasa aja. Kalau pakai pakaian saya, aku biasa aja. Aku bukan tercover atau terbuka. Tapi menurut saya lebih bagus kalau ada, maksudnya kita pikir aja di mindset atau ini. lihat tempat. Iya, maksudnya itu pertama pasti kalau lihat tempat, kita nggak ngobrol untuk, maksudnya hobi orang lakukan apa atau apa, tapi kalau aku seperti pakaian begitu, tapi orang lagi ngomong, kamu kayak kenapa pendek, maksudnya itunya, atau kenapa kamu pakai jeans, maksudnya so itu nggak make sense, because
aku seperti pakaian saya seperti pakaian laki, maksudnya nggak ada yang normal aja normal gitu ya. aja, nggak ada yang Biasa kayak, gitu ya. iya nggak ada yang kayak Yang terlalu aneh-aneh. aneh. So tapi kalau ada aneh-aneh juga, oke, gimana ya, kamu tanyaannya sulit mau dijawab. Iya. Gini, aku kasih pilihan. Iya, pilih. Saat kamu lagi jalan misalkan ya, Hmm. di jalan, kamu normal aja nih pakaiannya gitu, biasa aja. Terus ada yang komen, laki-laki biasanya kan gitu dia di pengkolannya. Kadang-kadang ada aja yang kayak gitu. Enggak semua, Iya. tapi selalu ada. Di antara 10 orang pasti ada satu gitu yang usil mulutnya gitu. Terus di komen, misalkan rambut kamu misalkan, ih blonde gitu, Ya, atau pirang gitu. atau apa, atau Atau kayak ada atau apalah gitu yang kira-kira nggak enak di hati, nggak enak gitu. Itu kamu pilih dua, komen balik sesuatu, entah komennya baik atau buruk, marah atau nggak marah, atau oke. cuek aja, cuekin aja Iya. gitu. Kamu lebih kemana? Oke. Kalau aku pasti komen, Nah. tapi maksud saya komen saya tergantung my emosi. Iya, Kalau aku tergantung ya. oke, Sama. aku pasti balikin kayak, oh pak ini enggak, atau kakak, tergantung umur orangnya, Iya. usia. Dan aku bilang ya itu enggak sopan ya, kayaknya pasti papa punya Anak, sister atau saudara, ibu gitu. Heeh. Mohon dihormati perempuan. Aku yang biasa kayak balikin biar orangnya sendiri malu. Malu Oke, dan berpikir kalau ya. berpikir, aku nggak emosional langsung marah. Tapi kalau dia over, kayak ini hanya dikata. Tapi kalau katanya over dan itu bener-beneran Keterlaluan. ya keterlaluan, ini pasti aku emosi marah. Oh my god. Aku sama, berarti aku sama Hana. Tergantung, kalau aku reaksiku, responku bisa tergantung sama situasi. Gimana mereka ngomongnya, penyampaiannya, komennya tuh gimana, keterlaluan apa enggak. Terus kedua, gimana situasi mood aku, pikiran aku lagi enak apa enggak. Kalau aku lagi happy, biasanya aku suka balikinnya bercanda atau cuekin. Kalau aku lagi mood aku lagi bagus, ya cuekin aja, atau enggak balikin tapi bercanda juga. Jadi konyol gitu, bercandanya konyol. Tapi kalau aku mood lagi jelek, aku bisa marah. Kayak contoh, aku pernah dulu ini, tapi nggak perempuan, nggak apa-apa ya. Lagi ke pasar waktu itu. Ke pasar, ini bukan pelecehan perempuan sih, tapi tetap kekerasan verbal. Waktu itu tahun berapa ada pengeboman di Marriott. Tahun berapa aku lupa, 2000-an, 2007, 2008. Bomba di mana? Di Hotel JW Marriott di Kuningan. Oke. Itu ada bom meledak di sana. Nah setelah itu banyak korbannya, banyak orang asing sih. Di hotel itu banyak orang asing gitu. Ada korbannya orang asing juga. Nah waktu itu aku lagi lewat sama suamiku di pasar Ciputat. Nah di situ kan banyak dulu ojek pengkolan, belum ada ojek online. Nah terus kita kan jalan naik bis kan, waktu itu aku sama suamiku naik bis, terus kita nunggu bis. Zaman dulu 2007, 2008. Terus udah, nah kita lewatin pengkolan ojek. Nah terus ada beberapa, 1 atau 2 yang komennya nggak enak ke suami gitu. Terus salah satu komennya tuh bilang gini, Mister, ayo Marriott gitu. Kenapa komen Marriott aja itu bermasalah? Padahal cuma ayo Mister naik ojek ke Marriott, itu dari Ciputat. Kenapa itu bermasalah? Karena ada konteksnya itu saat itu baru terjadi pengeboman di Marriott, di Hotel Marriott di Jakarta, dan suami saya orang asing. Dan itu. Jadi maksudnya apa? Ngomong kayak gitu Mau apa kamu jadi korban atau gimana? Maksudnya itu benar-benar kasar. Kasar dan nggak appropriate, nggak pas, nggak tepat di situasi itu. Karena orang lagi sensitif tentang kasus itu. Jadi waktu itu mood saya lagi nggak bagus. Karena hari you don't wanna imagine. Waktu itu panas di Ciputat. Kita jalan kaki, mau nunggu bis lagi waktu itu. Hanya kayak 1 variabel itu panas saja buat aku cukup. Cukup lagi ada jalan kaki, lagi tunggu bis. Ini 3 macam. Oh my god, itu bisa bikin tambah, aku. Kan? Ini nih melepuh nih.
mendidih. Jaga jarak dari saya kalau ada lagi panas, aku lagi jalan kaki dan tunggu bis. Please, jaga jarak Jaga dari saya. jarak berapa? 2 meter ya? 2 meter Kayak lebih. COVID. Jadi waktu itu karena mood saya ya itu tadi udah banyak tumpuk-tumpuk capek, panas, terus mood saya juga lagi nggak bagus. Akhirnya suami saya nggak dengar karena waktu itu dia bahasa Indonesianya belum bagus. Dia udah jalan aja tapi saya dengar gitu. Terus langsung saya nengok gitu ke bapaknya, Pak ojeknya. Terus aku samperin loh. Aku jalan lagi padahal agak jauh sekitar 10 meter gitu. Nggak nyampe 10 meter tuh kan pendek ya, 10 meteran. Akhirnya aku samperin ke bapak itu, aku tanya, siapa yang teriak tadi Pak? Aku bilang gitu. Hah? Oh enggak Pak, enggak neng, gitu-gitu pura-pura. Bapak teriak apa? Saya bilang gitu. Bilang, kalau ngomong tuh hati-hati ya Pak, mulut dijaga ya. Gitu. Udah, saat itu aku marah, tapi berusaha untuk nahan supaya nggak gigit. Iya, jadi gini kalau aku Gatal di sini. udah gatel. Soalnya Hana, aku kalau marah udah nggak kekontrol, kata-kataku bisa jahat, iya, gitu. bisa. Nah, aku bisa broken heart. Aku juga begitu kadang-kadang. Aku nggak mau begitu gitu. Betul. Jadi kalau aku ternyata karena marah ngeluarin kata-kata apa gitu, dan orang itu kira-kira sakit, aku jadi ikut sakit. Gitu. Aduh, kira aku sakit. Itu pasti nyakitin, nggak boleh gitu. Jadi aku cuman bisa bilang gitu aja, Bapak punya mulut dijaga ya. Dijaga, langsung dia pergi. Aku lihat di mata pergi. Pengen lihat, tapi aku nggak tahu yang mana orang ini yang bilang gitu. Orang kan ada Terus tapi biar next itu time ya tergantung sadar gitu. Ya, jangan ngomong kayak gitu sama orang yang kayak punya suami bule. Itu lebih bahaya. Kok ke situ jadinya? Ya, nggak tahu. Itu yang ini ya betul, manusia biasa ya. Pas lagi ngobrol untuk apa aja, kadang-kadang ada yang komen ya. Ada itu, maksudnya nggak ngomong sensitif. serius, ya ngomong serius atau apa. Kalau kita bikin lagu di bawah video ini, nanti ada orang kita ngomong serius ya, ada yang nanya, ini nama lagunya apa? Ini maksudnya kita ngomong nggak penting, hanya ini cari lagunya yang suka. Itu yang saya lakukan tadi, yang saya lakukan. Nggak, istilahnya bahasa Indonesia tahu apa? Nggak nyambung. Iya, nggak nyambung. Konteksnya apa? Kontennya apa? Komennya apa gitu. Tapi kamu ada ini nggak, ada hal lain nggak yang tentang kekerasan perempuan dan anak perempuan yang bikin kamu tuh merasa kayak ini penting banget nih, entah diingat atau entah untuk ada yang satu yang aku biasa kalau lihat, tapi it's depends apa ya, itu yang tergantung family kayak kalau yang ada ibu-ibu yang lihat my video, I just want to say jangan jagain anak perempuan kamu sebagai jadi nanti, maaf ya kayak ngomong gitu nggak tahu benar enggak, tapi nanti jadi kayak hanya seperti depan dia hanya seperti harus di servis orang, kayak maksudnya izinin dia ikuti her dreams maksudnya harapan atau yang kesukaan apa. Memang kalau ada yang perempuan yang nggak bisa masak nggak apa-apa, maksudnya kadang-kadang aku bukan yang wireless against itu, dari yang maksudnya partner non partner itu bisa jadi ibu, bisa jadi ayah gitu. Memang kayak ada yang terlihat itu, aku hanya ngomong gini, nanti anak itu di depan mau jadi ibu, so dan di dia kemudian hari akan jadi ibu, betul. Dan itu dia mau maksudnya apa ya, punya anak yang anak itu mungkin jadi buat kita presiden, jadi buat kita apa aja, maksudnya itu yang kayak orang bilang apa ya, it's our diamond gitu. Mohon dijagain bener-beneran gitu, biar enggak jadi problem sulit, susah atau apa, atau masalah-masalah yang keberatan di hidup anak Anda. Ada yang toxic relationship kayak gitu, perempuan ini terus
diulang-ulang yang jadi kekerasan dari partnernya, tapi karena diajarin dia dari zaman kecil, kamu harus diam dan kamu jangan, you cannot say anything because you are woman. Shh, it's not good. Nobody nggak boleh ada yang tahu. Jangan diajarin anak kayak jadi begitu. Anak perempuan itu jadi takut. Kayak untuk bersuara. Iya, itu yang salah saya. Haknya. Ada yang bener-beneran di kekerasan, tapi dia nggak ngomong, dia berpikir it's normal. That's not really normal. Entah dia betul. Kadang-kadang korban kekerasan itu berpikir itu normal seperti Hana bilang, atau itu hal aib yang harusnya ditutupi, atau ada juga yang berpikir takut, mungkin malu juga. Banyak faktor kenapa violence against women and girls itu ditutupi. Jadi banyak faktor yang bikin orang nggak bersuara. Selama kekerasan itu dipertahankan, dibiarkan tanpa ada perlawanan, akan terus berlanjut. Ya, aku setuju. Nah, itu dia Sobat Proses, itu obrolan kita tadi, obrolan saya dan Hana. Makasih Hana udah ngundang aku di obrolan ini. Jadi kalian yang pengen lihat channelnya Hana bisa lihat di sini nih, Hana Artis. Lihat di linknya di sini, nanti saya cantum. Juga kita akan banyak program-program collaboration berikutnya. Ikutin terus. Jadi komentar, like, dan lonceng 2 channel kita. Oke, bye-bye, sampai video selanjutnya. Bye.